perannya kuliah dulu seperti apa, perannya kampus, perannya pengalaman yang didapat sampai akhirnya kakak bisa sesukses sekarang lah. Peran kampus, peran tempat perkuliahan saya, pengalaman selama perkuliahan itu sangat membantu saya. Kembali lagi dengan saya Cindy dalam podcast Citra Bangsa Bedana. Seperti biasa, teman-teman, hari ini Cindy nggak sendiri. Cindy kedatangan tamu yang spesial nih. Beliau adalah alumni STIKA-CHMK atau yang sekarang lebih dikenal dengan Universitas Citra Bangsa. Langsung aja perkenalan. Halo Kak Guido, selamat sore. Selamat sore Kak. Gimana Kak kabarnya? Baik. Kalau boleh tahu kesibukannya apa nih Kak sekarang? Sekarang ya cuma sakit seperti biasa, aktivitas pelayanan rumah sakit juga. Mungkin yang terbaru karena terkait dengan COVID kan, sekarang lagi sibuk-sibuknya untuk vaksinasi gitu. Vaksinasi. Kak, perkenalan sedikit deh buat teman-teman yang mungkin belum tahu Kak Guido ini siapa sih? Oke. Nama saya Guido. Di CMK dulu namanya. Saya masuk di CMK itu tahun 2009 sampai tahun 2013. Nah, di CMK saya dipanggil Edo. Saya angkatan kedua. Angkatan kedua. Mungkin sedikitnya seperti itu ya, atau asal juga? Boleh sekalian, mungkin status juga masih lajang atau masih sudah menikah gitu Kak? Sekalian. Saya asalnya dari Manggarai. Manggarai tepatnya di utara, yaitu di Riau, Pelabuhan Riau. Jadi di sini sudah menetap sini sih, jadi sudah dari orang Kupang. Gitu. Oke Kak, kesibukannya vaksin ya, vaksin. Yang mungkin tambahannya sekarang, tambahannya. Jadi selain di rumah sakit. Ya, selain di rumah sakit. Kalau boleh tahu selain vaksin, ngapain aja di rumah sakit nih? Boleh tahu mungkin posisinya sebagai apa gitu? Itu ketua komite keperawatan rumah sakit Dari. Hebat banget Kak. Sebenarnya bahasanya hebat, cuman kan saya bukan orang hebat. Mungkin ada yang lebih senior. Kalau bukan orang hebat nggak mungkin bisa sampai ke masih belajar. Ya, Masih belajar. Jadi kalau di keperawatan sendiri itu komite keperawatan. Jadi di situ nanti teman-teman kalau komite keperawatan itu sebenarnya bukan bagian dari jabatan strukturalnya. Jadi itu biasanya nih orang-orang yang jadi ketua komite keperawatan sudah pada senior banget tuh, udah bisa dianggap tertua lah di keperawatannya. Jadi kalau urusan keperawatan terkait dengan kompetensi teman-teman itu menjadi perhatian. Memang bukan langsung eksekusionernya, kan ada pejabat-pejabat strukturalnya di bidang itu. Berarti teman-teman, Kak Guido ini bekerja di rumah sakit Dadari ya Kak ya? Ibu dan anak. Ibu dan anak RSIA Dadari. Jadi selain dari di komite keperawatan, kebetulan di Dadari juga saya dipercaya sebagai kepala bidang penunjang medis. Jadi itu kamar sebelah lagi di sebelahnya. Jadi kepala bidang penunjang medis itu nanti membawahi beberapa unit. Salah satunya itu farmasi. Ya, teman-teman yang di farmasi kan di sini ada kan sekolah farmasinya. Nah, biasanya saya baru berapa tahun nih ya dipercaya di bidang itu. Nggak setahun,
ada setahun di bidang itu. Jadi kepala bidang penunjang medis, ada farmasi itu, terus ada rekam medis, terus ada sanitasi, ada perawatan sarana medis, dan beberapa lagi. Berarti Kak Giri bukan cuma aktif di bagian perawatnya, tapi juga dalam manajemen rumah sakitnya juga ya? Iya. Secara struktural sih saya punya jabatan yang satu itu adalah jabatan struktural saya. Terus selain daripada itu, di luar daripada struktural rumah sakit itu, saya turut serta menjadi salah satu di dalam pimpinan akreditasinya rumah sakit Bidadari. Jadi mungkin saya ambil bagian kecil daripada itu menjadi sekretaris umumnya. Jadi sebagai besar kegiatan akreditasi rumah sakit itu memang di bawah tanggung jawab direktur rumah sakit. Tapi saya sebagai sekretaris, bukan sekretaris direkturnya, tapi sekretaris Pokja akreditasinya itu nanti mengontrol seluruh kegiatan akreditasinya. Kak, sedikit tentang, bukan sedikit ya, dari semua jabatan-jabatan yang sekarang Kak sudah capai ini, perannya kuliah dulu seperti apa? Perannya kampus, perannya pengalaman yang didapat sampai akhirnya Kakak bisa sesukses sekarang lah. Banyak sekali peran kampus, peran tempat perkuliahan saya. Pengalaman selama perkuliahan itu sangat membantu saya bisa ada di posisi ini sekarang. Jadi kan semua orang itu pasti harus punya rasa terima kasihnya untuk dia punya masa lalu, terutama di dunia perkuliahan. Nah, saya dulu kuliahnya kan di tempat ini, tapi dengan wajah yang berbeda, namanya juga berbeda. Tapi kan itu di zaman itu kami berkuliah di Citra Usaha dan Mandiri Kupang, CHMK. Jadi waktu itu kami angkatan kedua. Jadi angkatan pertama nggak banyak, ada satu kelas saja mereka dapat. Angkatan keduaan kami itu CMK mungkin namanya sudah karena jasanya teman-teman yang angkatan pertama dan kinerja daripada pihak kampus itu sendiri. Di angkatan kedua itu kita 4 kelas. Jadi saya dulu dibagi jadi dapat di kelas A. Nah, di zaman itu dari pengalaman saya sendiri ya bersama teman-teman itu, pertemuan saya dengan teman-teman itu membuat banyak sekali kegiatan. Di zaman itu kita punya kegiatan sangat banyak, bukan hanya kegiatan di kelas atau di rumah sakit, tapi kegiatan ekstrakurikuler itu sangat banyak, termasuk kegiatan-kegiatan sosial. Itu kita jalannya sampai keluar ke pulau, beberapa pulau di provinsi NTT ini kita jalan, tapi itu secara rutin. Kegiatan-kegiatan di dalam kota Kupang itu sendiri itu sangat rutin kita ikuti. Nah, Kak, dari berbagai macam kegiatan itu yang paling berkesan buat Kak Guido apa? Yang paling berkesan itu adalah salah satu tugas perkuliahan. Tugas perkuliahan itu kalau saya nggak salah itu tentang promosi kesehatan. Itu kita mainnya dekat sih. Kita bertujuh kalau saya nggak salah yang jalan. Memang tugasnya itu bukan satu kelompok itu. Cuman kita jalannya pakai nyebrang kan ke Sulamu. Ya. Nah, di Sulamu saya nggak tahu situasinya sekarang ya. Karena di sana kan ada teman saya tuh. Dia teman saya itu, teman angkatan saya itu dia orang Baju. Bapaknya seorang nelayan. Jadi dia ngajak kita ke sana kampungnya. Wah, orang sangat welcome dengan kami. Orang sangat menghargai pengetahuan kami yang sedikit banget tentang kesehatan menurut saya di zaman itu. Maksudnya masih kuliah. Ya, di level kami sebagai di grade itu kita punya pengetahuan sangat minim, tapi orang begitu mengapresiasi kami punya pengetahuan yang kecil. Banyak hal yang kami alami di sana, jadi kami menjalin hubungan pertemanan dengan warga di sana, hubungan saudara begitu dengan mereka, membangun relasi.
dengan mereka, bahkan sampai sekarang masih berkontak dengan mereka di sana. Jadi mereka sangat welcome dengan apa yang kita berikan. Jadi satu pemikiran saya waktu itu sebenarnya nggak perlu terlalu luar biasa pintar. Itu memang kebutuhan yang sangat besar tentang bahwa kita itu sangat menguasai pengetahuan. Tapi kerelaan berbaginya itu jauh lebih penting. Itu satu pesan dari pengalaman itu yang saya dapat. Banyak sih, supaya kami harus lebih banyak belajar. Terus belajar, tidak mau berhenti belajar. Jadi kami membangun, istilahnya kami mencoba ya, entah itu berhasil atau tidak, kami sudah mencoba untuk membangun perilaku hidup sehat di masyarakat. Itu melatih kami, terus membuat kami melakukan refleksi bahwa sebenarnya ada banyak yang kami kurang begitu paham. Introspeksi diri berarti ya. Kami melakukan itu. Baik Kak, kalau untuk pengalaman selama di kampus, jadi entah dulu ospeknya seperti apa, atau pokoknya kejadian-kejadian lucu deh Kak, apa gitu. Mungkin saya kalau cerita itu banyak sekali sih. Iya, salah satu aja nih Kak. Saya kan orang rantauan loh, datang dari Flores, tinggal di Kupang, jadi termasuk pendatang lah gitu, di Kupang ini. Jadi waktu ikut ospek, kami kan di ospek dulu kayak sekarang mungkin sebagian besar seniornya yang dulu itu bukan cuman yang ospek kami itu bukan cuman senior, dosen semuanya ikut campur. Karena mungkin angkatan kedua ya. Ya emang semua dosennya terlibat secara aktif. Terus karyawan non dosen itu selain pendidiknya ya, selain formatornya itu, yang juga membentuk mental kami itu para security, tenaga cleaning service, tenaga administratif, ikut semua. Terus serta untuk rame-rame itu untuk melakukan ospek. Ya, sebutannya kan bahasa sederhananya kami tahu dulu kan ospek. Nah itu benar-benar tuh, maksudnya bukan kasar atau tidak juga keras menurut saya itu. Tapi apa yang mereka tanamkan itu sampai sekarang kalau ditanya kita sangat ingat banget kejadian saat itu. Contoh saja kita berguling cinta bumi itu benar buminya dibasahi gitu, lumpur tuh. Oh, oke. Di sini mana ada, saya nggak lihat tuh yang kotor-kotor lagi di dalam sini. Saya semen kan, lantai kan. Dulu tuh buminya dibasahi. Jadi ya baju CMK itu ada dua atau tiga baju putih hijaunya ada warna hijaunya di sini. Itu mungkin sudah tidak ada lagi. Tapi saya punya masih ada. Itu bajunya itu kotor semua tuh. Terus kan training tuh, trainingnya kan harus parasut. Parasut cowok gerak begitu banyak, robek lah gitu. Saya hari pertama ospek, hari berikutnya ditanya sama mama besar saya, kakak mama saya kan tinggal di situ dulu. Dia bilang, kamu nggak ospek? Hah? Jam berapa? Jam 7. Saya disuruh berlutut. Saya masih ingat. Terlambat berarti. Ya, saya disuruh berlutut tuh dari pintu gerbang yang di depan sampai di sudut itu bangunan itu. Itu aspalnya masih kerikilnya masih banyak banget. Aduh. Sampai parasut saya itu yang hari pertama kan salah. Pakai yang kedua. Saya punya lutut yang geli sendiri gimana? Ada pasir dalam lutut saya. Nah, itu ada satu calon mahasiswi yang calon mahasiswi itu dia kan berlutut juga, dia berlutut jalan karena dia nggak sanggup. Ya saya yang nambah jatah jumlahnya dia. Itu bukan sekali jalan. Gentleman sekali. Bukan masalah gentleman, siapa yang mau rela berhabisan itu. Masalahnya siksanya itu loh. Terus disuruh bawa pohon,
Di seluruh bawah itu. Bawah pohon. Iya, anakan maksud saya. Oke. Anakan pohon itu di seluruh bawah dicari, dibagi. Itu kalau ada dapat yang mudah, ya enteng aja dia pulang langsung dapat. Saya yang pendatang, ngerti apa cari di mana nih. Jadi ya pengalaman itu tidak tergantikan gitu. Saat itu kita benar-benar digenjot iya, sedemikian rupa untuk saya gali lubang. Nah, lubangnya dua teman saya itu nggak kuat gali lubang. Ini pohon kalian yang gede-gedenya. Iya. Oke, Itu baik. tanamannya ke angkatan pertama, angkatan kedua, CS yang zaman itu tuh cleaning service Tahun berapa itu? 2009. Itu mungkin pohon 2008 2009. Mungkin banyak yang sudah diganti ya, saya kurang tahu lagi, saya nggak terlalu update tentang masalah itu. Tapi setahu saya ada istilah kerennya itu, darah saya ada tumpah tuh di salah satu lubang pohon yang di depan. Oke. Iya, karena sampai melepuh semua tangan ini, pegang besi gali itu dengan teriknya matahari di Kupang di bulan-bulan seperti itu kan. Baru mau tutup bulan ke bulan yang hujan kan, puncaknya musim panas. Nah, lu gali di situ, gali sampai lubangnya sedalam semeter, baru tanam terus disiram. Yang rawat sih bukan kita yang masih buat, cuma tanamnya aja. Banyak juga dulu karyawan di sini yang dari PJTKI itu yang membantu. Kami gaulnya itu kan mahasiswa itu masih sedikit, gaulnya sama mereka, temannya sama mereka. Jadi ya, kadang-kadang teman curhat, pinjam duit mungkin sama mereka, kan mereka berduit gitu, digaji gitu. Betul. Banyak. Jadi tanya aja yang sama karyawan lama di sini, terus seberapa dekat kami dengan mereka, sangat dekat gitu. Bukan cuma dalam kampus saja, di luar juga. Kalau untuk dosen terkiller sama dosen teramah nih. Ramah semua sih. Wah, masa ini jangan Nanti bisa. saya bilang. Ya dosen killer sih nggak ada sih, karena saya sangat menikmati dunia kampus. Jadi saya rasa kejar-kejaran sama dosen itu ada juga sih gitu. Dosen yang ngelempar status yang kamu tulis sampai tanganmu keriting itu, laporan kasus, laporan pendahuluan sudah ditulis sampai tanganmu keriting. Dulu tangan saya ini yang ini istilahnya kapalan. Ini keras banget ini yang begini. Itu terus datang antar. Astaga. Cuma bisa begini. Tapi itu luar biasa penting. Menurut saya pengalaman itu sangat penting. Bisa merubah kita menjadi lebih baik. Tapi tidak harus dengan jalan seperti itu mungkin ya. Mungkin kalau bahasanya orang-orang yang tahu jalan yang lebih baik, kayaknya tidak harus seperti itu. Ini bukan masukan saya, minta maaf ya. Disclaimer. Ya, ini tolong jangan dimasukin. Bukan permintaan saya ini, tapi kata mereka yang lebih senior, jalannya bukan jalan seperti itu. Tapi saya melihat pengalaman itu sebagai pengalaman yang luar biasa bagus. Berarti selain itu, yang benar-benar pengalaman yang benar-benar akhirnya waktu pekerjaan pun akhirnya teringat momen. Jadi contoh kasus mungkin lagi melayani pasien, cara-caranya untuk membujuk pasien biar mungkin kalau pernah pasien yang agak lumayan bandel gitu, apa aja sih, bukan apa aja maksudnya apa sih yang didapat dari kampus dan benar apa ini sama pekerjaan. Nah, sebenarnya kalau perawat dia merespon pasien dengan cara yang sama seperti pasien memperlakukan dia, misalnya pasien komplain marah-marah segala macam, mainnya kurang jauh perawat itu. Kalau dia merespon seperti itu, yang sakit di situ pasien, yang beban psikis keluarganya, dia nggak sakit. betul. Kalau dia sakit dia tidur aja di rumah.
Kalau saya sih mungkin mentalnya itu ya tidak terbangun dengan benar, atau mungkin dia jarang mendapatkan masukan yang baik, atau karena dia lelah gitu. Paling kayaknya rata-rata karena lelah ya, rata-rata. Ya karena perawat tuh ototnya masih daging. Ya namanya otot pasti daging gitu. Jadi ya pasti ada satu waktu kita pasti ingin marah. Tapi sebenarnya harus ada juga, makanya ada pimpinannya kan. Kalau tiba-tiba rumah sakit ambil alih penanganannya itu nggak benar. Karena dia ada jenjangnya. Perawat itu ada jenjangnya. Saya belajar dari senior-senior saya di Yohanes, dosen-dosen saya dulu. Mereka banyak memberikan kita ajaran. Jadi hal-hal seperti itu ada jenjang penanganan. Sehingga ketika kita menangani batu yang panas dengan menyiram air di atasnya, dia pasti pecah. Betul. Harus pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya, diangin-anginin gitu. Makanya manajemennya itu harus bagus. Dan maksudnya kalau ternyata seperti itu pun semua perawat pasti ada apa ya, seperti mungkin bimbingan begitu untuk gimana ya? Ya harusnya itu kalau makanya saya bilang saya belum terlalu jago di bidang saya yang komite keperawatan. Itu tugas saya. Gitu. Oh, oke. Berarti tugasnya komite perawat ini untuk mengayomi semua perawat gitu. Iya, saya menyiapkan dia jalan yang benar. Mempersiapkan dia di jalan yang benar. Kalau mamanya atau bapaknya sudah nggak sanggup nanganin dia, saya orang terakhirnya. Itu tugas komite keperawatan. Ya, tapi jangan sampai terjadi hal seperti itu. Sebelum itu terjadi, saya sudah siapkan kepada mereka. Ini loh jalurnya. Iya, seperti itu prosedurnya seperti ini. Saya cenderung mungkin kebawaan dulu tuh bukan orang yang selalu ada di depan. Dulu. Ya, saya senangnya di belakang. Sampai sekarang pun lebih senang di belakang. Kebanyakan sih seperti itu. Virgo ya? Yes. Kita sama Virgo nih Pak. Suka pusing dari Virgo tuh. Overthinkingnya berlebihan sekali ya, betul? Sangat mengganggu. Hal yang seharusnya bisa dibuat gampang, dibuat susah kan? Bener. Banyak kasusnya, misalnya laporan-laporan dulu kalau perawat kan buat laporan kasus, laporan pendahuluan. Jadi hal-hal yang kecil-kecil tuh kayak saya nggak bisa tidur tuh kalau itu belum diselesaikan. Pasti. Ya. Ada yang mengganjal ya. Nanti bisa deh ada yang mau komentar di kolom komentar kalau misalnya ini mau ditayangin, silakan tanya pada bapak dosen, ibu dosen saya yang terhormat dulu. Banyak hal yang saya buat terkait dengan masalah pendidikan saya di sini. Jadi diterapkan kembali dalam pekerjaan. Bukan candaan gitu. Saya nggak mau bercanda gitu sama apa yang mereka sudah ajarkan gitu. Ya hitung-hitungan itu kan, ini kan ngajar saya bukan untuk mereka. Saya selalu bikin ini bantu mereka loh, menurut saya gitu. Tapi kadang-kadang kita karena adrenalinnya masih tinggi kan, waktu itu mainnya juga banyak sih. Bercandanya juga banyak. Ya namanya juga mahasiswa kan. Kalau misalnya terlalu serius juga nanti stres. Kalau sekarang kan play hard, work hard. Kalau dulu saya study hard, play hard. Very hard. Seimbang lah ya. Saya punya pengalaman yang menarik terkait dengan mahasiswa play hard, work hard. Dulu ini bukan contoh yang baik nih. Ada kegiatan seminar. Waktu itu termasuk seminar yang dengan jumlah pesertanya cukup banyak. Target saya dan teman-teman
teman-teman pertama 1.400-1.500 orang, dan kita sewanya aula tari. Ingat saya sih waktu di kampus kesehatan tuh mungkin itu seminar mahasiswa yang sangat besar. Untuk ukuran mahasiswa kesehatan mungkin saya nggak tahu yang di kampus-kampus negeri yang lain, tapi mungkin saja kampus-kampus kesehatan yang lain juga ada yang lebih besar dari itu. Tapi seingat saya sih di sana itu seminar yang kami buat itu sangat besar. Besarnya itu bukan soal jumlah orangnya, besarnya di apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Kita belajar dari dosennya bagaimana cara mencari dana. Kebetulan dosen-dosen kami waktu itu tuh mereka orang-orang aktif di organisasi di kampus mereka yang lama dan di daerah yang lebih maju. Mungkin karena pengalaman itu mereka sharing ke kami. Jadi dari mereka kami belajar, kami jualan jagung rebus, kami ambil sendiri dari kebun di Osau. Kebunnya siapa itu? Kebun orang Osau. Oke, baik. Jadi kebun jagung mereka itu kan ada anak dari Osau di kelompok kami. Jadi dia mungkin dengan pendekatannya di sana, kami cari beramai-ramai dengan motor di sana. Terus nanti anak-anak yang mahasiswi itu, teman-teman yang perempuan maksud saya, itu mereka jual kacang hijau, es kopior. Ya, jadi dulu itu kampus itu nggak pernah sepi. Kita ada kewajibannya untuk datang olahraga. Dari BM itu mengatur kita itu setiap hari Sabtu itu ramai sekali. Setiap hari itu ramai, ada saja kegiatannya. Jadi kami punya peluang untuk menjual itu di sana. Terus kami pagi yang cowok pergi ke pasar mewah. Dengan modal 200.000 kami dapat dua oker sebutannya ya, ember yang untuk dari sisa cat yang tinggi itu. Itu kita beli ikannya di sana, terus kita ngantar semi todong lah gitu lah ke dosen-dosen. Beli Todong ya, ditodong. Semi todong lah gitu lah. Ya dengan wajah miskin 1000 tahun kita todong ke sini. Wajah malas gitu ya, Pak, tolong Pak. Ya ikannya mungkin sedikit, mungkin dosennya nggak makan ikan juga, cuman karena wajah miskin 1000 tahun itu dia beli gitu loh. Beli, tapi biasanya dikasih uang lebih gitu loh. Jadi itu kita kumpul, dananya terpenuhi sangat banyak. Menurut saya waktu itu ada bisa mencapai 20-an juta. Tapi tidak murni dari situ, tapi sebagian besar dari situ. Ada sumbangan juga, ada juga pemasukan dari bantuan dari beberapa pihak yang sukarela. Terus kita upayakan tuh mendatangkan praktisi wound care dari rumah sakit Siloam kalau saya nggak salah, karena mereka yang punya divisi itu di rumah sakitnya. Terus sama spesialis bedah, spesialis keperawatan medikal bedah waktu itu, mungkin termasuk yang senior banget di Kupang, spesialis keperawatan medikal bedah. Jarang-jarang kan di Kupang yang kayak gitu zaman itu. Beliau sekarang mungkin dosen di Buah kalau saya tidak salah. Jadi mereka pembicaranya, kami pergi minta sumbangan untuk kegiatan di Gedung Tari, Aula Tari, buat di sana mahasiswa kedokteran, mahasiswa keperawatan. Jadi kebanggaan sendiri ya buat kalian. Ya, waktu itu mungkin perdana ya, mahasiswa-mahasiswi itu secara lebih mandiri melepas dari istilahnya bimbingannya dosen itu tidak terlalu kaku sehingga kita bisa berupaya sendiri. Ternyata bisa gitu. Akhirnya beberapa kegiatan kemudian keluar daerah itu
bisa di-manage sendiri. Bisa di-manage sendiri gitu. Jadi kami banyak melakukan kegiatan itu secara mandiri gitu. Jadi ya bersyukur sekali lah gitu, bisa kuliah di bawah segala keterbatasan yang kami punya saat itu. Belum ada gedung semewah ini, belum terbayangkan. Jadi kami punya lantai masih batu putih. Batu putih waktu itu. Iya, di luar maksudnya, di luarnya itu kami belum. Dan di tengah situ ada pohon cinta namanya. Pohon cinta, oke. Masih ada kan? Kalau pohon cinta kurang apa? tahu. Orang Kupang bilang pohon kusambi kan? Oh, kusambi. Nah, itu kan di bawahnya ada kayak balai-balai gitu istilahnya. Apa bahasa Indonesianya saya kurang tahu. Tempat duduk gitu, Ya, lesehan. Yang kayak gitulah. Di situ tempat duduk. Kadang-kadang ada yang tersisa 2 orang saja, baru itu pasangan. Aduh. Siang-siang panas-panas tadi duduk karena di namanya pohon cinta. pohon cinta namanya. Gitu. Entah masih ada tidak, saya belum berani loh. Harusnya sih masih ada lah pohon cinta itu mungkin. Ya. Jadi pengalaman-pengalaman seperti itu. Tapi itu dasarnya karena kita dulu sangat rajin ke kampus. Kadang-kadang bolos kuliahnya, tapi ya rajin pergi main ke kampusnya. Ya, hitung-hitungan kan bisa cuci mata, segala macam. Kan adrenalin waktu itu masih lumayan gitu, masih bebas gitu. Sekarang takut beresiko. Masih menunggu waktu itu. Beresiko tinggi sekarang kalau terlalu bebas gitu. Itu. Kak, kita main game sedikit ya. Namanya This or That. Jadi ini tentang tipe cewek nih. Nih. Tipe istri kayaknya ya. Boleh, tipe calon istri mungkin. Tipe istri aja lah. Oke, tipe istri. Sudah menikah Bapak. Ya seperti itu. Oke. Jelas ini harusnya kelihatan sih. Oh iya, minta maaf. Hanya kelihatan. Cuman saya hanya tadi kan takutnya daya jualnya menurun gitu. Oke. Daya jual ya. Ya. Oke, Pak, jago masak atau jago cari duit? Jago masak. Jago masak. Cantik atau imut? Cantik lah. Cantik. Modis atau sporty? Modis. Tirus atau cabi? Mana? Dua-duanya boleh. Salah satu. Gimana ya? Lebih prefer yang mana begitu? Tirus aja. Tirus, oke, tirus. Humoris atau romantis? Romantis. Romantis, oke. Manja atau mandiri? Mandiri. Mandiri. Anak kafe atau anak rumahan? Rumahan. Rumahan. Cerewet atau dieman? Cerewet aja. Cerewet. Doyan makan atau diet mulu? Doyan makan. Doyan makan, oke, baik. Agak gendut atau kurus banget? Agak gendut lah. Sedikit ya, daripada kurus banget ya. Pintar banget atau agak lemot? Harus pintar. Harus pintar. Oke, berarti semi romantis tapi harus pintar juga, perfeksionis ya memang ya, kita berdua ya romantis kan. Nggak bisa lari. Oke, baik Kak. Pesan terakhir nih, mungkin untuk adik-adik yang masih berkuliah di Universitas Citra Bangsa ini, kasih semangat mungkin Kak. Ya, buat adik-adik yang lagi berkuliah, sedikit pesannya, nggak bisa dibilang pesan sih, saya bukan motivator sih, jadi sebagai alumni aja gitu. Sebagai alumni ini, kalau berkuliah serius lagi gitu. Karena yang kau capai itu dari hasil kuliah itu hanya 20%, sedikit banget. Nanti di dunia kerja itu lebih banyak, jauh lebih banyak. Makanya 20% aja usahamu harus mantap lah. Karena 20% yang kamu adik-adik mau timba di tempat perkuliahan itu 20% yang vital sekali. Vital. Sangat vital. Jadi, kalau diletakkan dengan cara yang salah, hal-hal yang vital di tempat perkuliahan itu jadi fatal. Vital jadi fatal ya. Ya, jadi fatal nanti waktu di dunia kerja.
Jadi jangan sia-siakan waktumu, karena duit yang kamu bawa dari rumahmu bisa jadi duit bau keringat darah orang tua. Jadi ya saya nggak ngukur dari segi ekonomi orang, tapi semua duit itu bau keringat darah. Jadi kalau itu uang dari orang tuamu, itu juga keringat darah, maupun itu uangmu sendiri, itu keringat darahmu. Jadi ya belilah sesuatu yang pantas untuk kau pikul sampai seumur hidup. Kalau kau sia-siakan di hal-hal yang tidak penting, padahal waktumu hanya terbatas 3-4 tahun, nanti kita bertemu di dunia kerja dengan mungkin penghargaan yang berbeda. Tetap idealis, bukan karena saya figur, tapi memang harus idealis. Sebagai seorang tenaga kesehatan harus idealis. Kalau tidak idealis, nanti suatu saat di tempat kerja kamu bisa melanggar standar prosedur yang bisa mengancam nyawa orang. Karena ini jasa dan mainnya dengan nyawa orang. Mainan kita agak berat. Kita tidak cuma berat, sangat berat menurut saya. Mainan kita berat dan tidak ada jual suku cadangnya di bengkel. Betul, tidak ada. Ya, makanya 20%-nya itu harus serius. Benar-benar serius. Harus benar-benar serius. Istilahnya jadi penopang utama ya, sebelum akhirnya dapat 80% dari yang lain-lain gitu. 20% itu termasuk penting sekali gitu kan. Oke baik Kak, begitu sekian aja gitu dari Kak Gido. Pokoknya pesan Kak Gido tadi harus tetap semangat. 20% vital yang tadi jangan sampai disalahkan, kalau tidak akan jadi fatal ya, begitu ya Kak Gido ya. Oke baik teman-teman, segitu saja di episode hari ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua ya. Jangan lupa juga untuk bergabung bersama kami di Universitas Citra Bangsa. Linknya ditaruh di description box ya. Bye-bye!